Oke guys, saatnya perdana karena ini udah jadi seperti ini tampilannya CZ-nya sekarang. Nah itu body originalnya. Jadi sebelum kesini ini lihat dulu guys, di bodinya seperti ini, kenang-kenangan track day Mandalika tahun 2024 masih di sini, scrutiny pass dan segala macam. Ini kenang-kenangan banget. Di windshield originalnya Z25 masih tersimpan rapi dan jadi museum, kan. Ini spakbor, semua body orinya di sini, jadi bisa jadi kenang-kenangan. Nah ini si single seatnya, armnya, pelek belakang, terus ya gitu dah. Oke, liverynya Z-nya 2024 ala BMW di sinilah masih. Oke, sekarang ke sini. Ke si Z-nya sekarang, jadi tampilannya seperti ini. So karena gue juga penasaran banget guys, gimana sih sensasinya riding perdana si Z-nya dengan baju baru buat lebaran, back to black, semuanya hitam plus ini guys. Oke, yaudah sekarang keluarin aja ya cuy. Nah joknya lihat, jadi tambah ke belakang ya guys, tambah panjang. Kita lihat nih kokpitnya, yuk dikeluarin dulu cuy, biar bisa ngerasain sensasinya kalau di jalan seperti apa. Let's go. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin nih guys. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau yang nggak sepantasnya cuy. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, kembali ke Fitrah 00 nih cuy. Oke dia sekarang di sini penampakannya CZ-nya sekarang, dan gua penasaran juga sih guys, bukan share ke teman-teman semuanya. Seandainya test ride perdana ya cuy, feelnya seperti apa ya. Emang sih di sini ada sedikit ini belum diberesin, belum dicat ya, karena gue ketutup ini jadi kelihatan padat rapet. Terus dimensinya guys sedikit berubah ya, sedikit lebih besar sih ya. Inilah ZX25. Terus yang belakang kemarin emang sengaja gua mintain mundurin, soalnya kalau kemarin tuh nggak dimundurin, ngikutin buntut orinya tuh segini guys, bantet banget. Jadinya gua nggak suka ya, biar sekilas mirip ya guys. Terus ininya aku tutupin mika, bikinin mika, kokpitnya kayak gini. Oke, udah lama banget belum dipanasin, panasin dulu guys. Woi, ZX25 nih bos. Asik. Test ride dulu, seperti apa sensasinya cuy. Let's go. Anjing. Oke guys, perdana yo. Bahkan share-share ya, feelnya ya seperti apa, lebih nunduk kah atau enggak. Pastinya lebih capek.
tinggi guys, jadi lebih tinggi. Gua jadi lebih jinjitnya lebih maksa banget. Oke guys, jadi sebelum gue geber nih, jadi kokpitnya kalian bisa menilai sendiri seperti ini ya. Segitiganya udah gue ganti. Terus kemarin stangnya nih guys, ini gue beli 2 kali guys. Aduh, karena kenapa, ini kan otomatis harus turun ya, stangnya tuh harus turun. Kalau stangnya original itu tuh dia ininya ke atas gitu guys, jadi ininya jauh banget. Oke, yaudah, alhasil gua beliin stangnya Bipro 600 ribuan ya guys, itu. Terus gua belinya yang 0 derajat, tapi ininya tetap kayak yang original, ini ada ke bawah gitu. Terus ininya 0 derajat gitu, nggak turun ke bawah. Setelah aku beliin, barang datang aku pasang. Habis itu ternyata ininya mentok guys, mentok ke bodi yang belakang sini. Kalau ditekuk gitu nih, putar balik gitu pasti mentok. Alhasil aduh, kurang pas, kurang mantep. Akhirnya aduh gimana nih guys, kepikiran banget kan, berpikir terus. Akhirnya mau nggak mau harus ganti stang lagi. Ya udah, gue beliin lagi, gue cari-cari untuk oren, ketemu nih stang yang nggak tahu ini mereknya apa, tapi murah, 500 ribuan. Terus warnanya hitam. Ya ngeklipnya tuh langsung dari atas langsung sini, nggak, jadi nggak ada kayak ke bawah ke atas gitu, nggak ada. Seperti itulah, jadi stang 2 kali beli anjir. Terus ini ya mentok sih, udah full ke bawah ya. Jadi kalau dibawain lagi stangnya, ini mentok cuy. Akhirnya ya udah, ini the best looks buat ZX 25 ya. Terus tambah lagi ditambahin segitiga triple clampnya udah digantikan moto, looksnya cakep abis. Terus ini ada 2 tombol, sekalian gue review aja guys ya. Ini tombol bulat, ini buat lampu kolong 7 titik, disamain lampu kolongnya kayak ZX 6 ya guys, gokil habis. Terus ini ada lampu tembak, tetap gue tambahin lampu tembak karena lampu gua belum bilet cuy, belum bilet bosku, jadinya masih kalau malam tuh kurang terang. Terus apalagi ya, di sini ada 2 voltmeter. Dibully gua pasang 2 voltmeter di sini. Ya sayang guys, udah dibeli masa nggak dipasang kan. Ini voltmeter ada angka 14,54 ini. Terus di sini ada voltmeter Shark model ZX10. Jadi cuma lampu-lampu doang, merah, kuning, hijau gitu doang, tapi udah pada mati nih lampu tengahnya nih guys. Gitu. Terus seperti ini kokpitnya. Terus apa lagi ya, ini mah gokil banget, emang kesannya ZX6 beneran. Terus karena ini ya cuy, ini kan nggak ada tuh bolong, akhirnya dikasih sama apa ya, busa ati. Ini nih ditutupin busa ati, terus gue stikerin sama stiker kulit jeruk guys, jadi biar kelihatannya lebih estetik anjay. Sama ini juga nih di bawah sini aku kasih busa hati juga, terus aku kasih stiker, lapisin stiker kulit jeruk biar kelihatannya nggak terlalu bolong. Kalau dilihat dari sini tuh bolong banget cuy. Oh ini gue gak suka. Terus ini biar ketutup rapi ya. Perkabelan udah tertata tapi udah full. String damper udah dinaikin ya guys. Terus apalagi, master rem juga udah ganti. Perkara master rem, kemarin gua bawanya pakai master rem original ZX25, itu nggak bisa dipakai karena mentok ya, mentok di sini. Jadi alhasil gua harus wajib ganti master rem sama tutup ininya juga sekalian. Itu dah. Jadi terus apa ya minusnya lagi? Pokoknya gue share-share aja ke kalian guys. Aduh. Wow, padat cuy, padat merayap. Nah ini karena stangnya terlalu menunduk banget ya guys. Terus
gimana harus mengakalin ini semua. Jadi ini tuh kalau seandainya di kopling full gitu, kopling itu natap sama lampu ini, lampu pas beam. Jadi kalau di kopling full tuh langsung nyala cuy. Wih, ini alternatif terbaru. Aduh, kacau. Aduh. Nah itu guys, gua share dikit ya. Oke, next, terus posisi riding karena buntutnya itu terlalu ZX25 itu terlalu nungging gitu guys, terlalu nungging banget. Jadi nggak ke belakang mbak mancing, tapi nungging ke atas tuh. Jadi dudukan yang paling belakang itu jadi lebih tinggi. Terus kaki gua jadinya lebih nggak nampak lagi, jinjitnya lebih parah. Jadi kalau mau aman sih harus pakai sepatu yang tinggi-tinggi kalau gue ya, soalnya kan tinggiku 163 guys, seperti itu. Jadi seperti ini guys ya, namanya juga modifikasi bos ya, seperti itulah. Banyak yang nggak suka, banyak yang nyinyirin, bang ngapain lo harus modif kayak gini, sekalian aja beli bang. Itu kata-kata yang sangat memotivasi gue guys. Ya ngapain sih harus gitu-gitu, kalau nggak dibuatin gini nggak ada konten juga. Bener nggak ya, semua harus aku jelasin juga. Karena kalau seandainya ada uangnya langsung bang, gua nggak usah modif kayak gini, udah nggak perlu habisin banyak waktu harus modif. Bengkelnya juga harus gak repot-repot masanginin ini juga. Kalau ada duit kan langsung beli cuy, betul nggak? Karena ya dananya belum ada, adanya ZX25. Karena mau berani tampil beda, ya udah pasang aja bodinya ZX6 ke ZX25 gitu tuh guys. Itulah salah satu motivasi gue buat ganti body ini. Oke, bentar. Nih tuh, gue jijit banget guys. Ini ada naik nih. Kalau nggak naik gini, aduh, wih awas guling. Jadi seperti ini, aduh. Nah ini yang gue kasih tahu tadi. Semakin panjang dan semakin meninggi, guys. Alright. Nah bagusnya kalau CZ-nya ini ketolong sama ini cuy, armnya. Kalau dilihat dari jauh seperti ini, armnya karena udah diganti sama armnya ZX6, jadinya dia ketolong suitable lah ya, masuk ke bodinya si ZX6. Tapi kalau masih pakai armnya ZX25 itu bisa jadi dia bantet, jadi nggak panjang ke belakang gitu ya. Tapi kalau mau diganti tambahin extend arm sih bisa-bisa aja sih, nggak perlu ganti swing arm original seperti itu guys. Nah seperti ini guys, jadi kesan-kesannya. Oke, udah lanjut aja sekarang. Oke, motor makin tinggi, harus berhati-hati karena tinggi gue cuma 163 cm. Yuk bismillahirrahmanirrahim. Tapi posisi ridingnya emang nunduk banget guys. Lebih nunduk bosku, lebih nunduk, lebih jentit ya. Kalau ditanya pegel gak bang? Wah jangan nanya, pegel banget. Ini kalau rada kenceng kayak gini tuh masih ketolong sama angin ya. Anjir, kalau angin jadi tangan nggak terlalu pegel. Tapi kalau udah macet-macetan, pegelnya pol.
nanti sambil nungguin ini guys, apa, cover tangki yang terbaru dari Bandung Modifikasi, tapi itu belum jadi ya, tapi nggak tahu kapan jadinya tuh guys. Tapi biar looksnya tuh lebih better ya, lebih oke, lebih menyerupai lah ya. Kita tunggu-tunggu aja. Kadang juga gua colek-colek ownernya Bandung Modifikasi BDM, bang udah jadi belum bang? Belum. Ya udah, sabar aja, sabar. Asik juga guys, enak sih. Cuma kali gini yang udah gua kasih tau tadi, kalau buat macet-macetan tuh ini karena apa, stangnya kan ke bawah banget tuh, jadi kita harus menahan stang dengan tenaga tangan. Jadi rasanya nunduk banget gitu, jadi pegelnya dapet. Tapi kalau udah buat rada speedingan dikit gitu tuh, tumbuhan bebannya tuh udah nggak di situ lagi, nggak di tangan lagi. Jadi kita relax, lebih nyaman. Wah, takin aja enak. Seperti inilah guys penampakannya, kokpitnya. Tetap Jatec 25 ya. Ya iyalah, basicnya emang Jatec 25, cuman ya karena udah ini udah diganti, feelnya udah sedikit berbeda ya guys. Seperti itulah. Jadi ya buat foto-foto ini mah cocoknya motor ini buat foto-foto doang, buat konten, buat bikin reels gitu guys. Ya kalau mau speeding mau 100 cukup lah. Tapi kalau bagi teman-teman yang budgetnya banyak, tak mikirin budget, sekali aja beli Jatec 6 yang second udah. Maksudnya kalau belum beli Jatec 25 ya, langsung aja beli Jatec 26 yang second, yang tahun agak lama itu udah dapet lah modifannya itu sama motornya ini. Oh, tinggi kini, astagfirullahaladzim. Terus kalau ada yang nanya, enggak bang, ngapain sedikit diturunin stangnya? Pertanyaan bagus. Karena kemarin kalau masih pakai stang yang original Jatec 25 itu tuh tinggi banget guys, sampai sini. Terus ini tuh kelihatan lebih apa ya, gapnya tuh panjang banget ininya. Maka dari itu gimana harus diturunin agar looksnya proper ya. Kalau tinggi kan kayak berasa motor ini cuy, apa, buat freestyle atau buat motor touring lah. Makanya harus gue ganti stang, terus ganti sekalian segitiga. Itulah caranya, part-partnya harus diganti. Misi pak. Jadi beginilah rasanya kalau naikin cc-nya dengan bodi baru, tempat duduknya lebih nungging, terus stangnya lebih nunduk.
Anjir, pegel cuy, buset. Kalau ditanya bang, berani nggak touring keluar kota pakai ini? Aduh, mikir-mikir gue guys, mikir-mikir gue guys. Ini udah mulai, tanganku udah mulai pegel ini, udah nunduknya kebangetan nih soalnya. Alright. So, oke guys, jadi gue bisa share-nya segitu dulu buat tes ride perdana. Jadi setelah motor ini jadi kan belum gue cobain tuh. Baru kemarin nyobain sebelumnya buat ngerjain joknya itu sampai revisi 2 kali ya guys. Pertama buat tuh belum beres, udah beres sih cuman kurang panjang. Akhirnya dilihat-lihat jelek banget. Akhirnya ya udah dibayar sampai rumah. Jadi aku lihat-lihat jelek cuy. Akhirnya ya udah gue bongkar aja lagi, aku tambahin buat plastiknya buat biar dia lebih panjang. Seperti itu cuy. Oke, itu aja. Nanti kan gua share di video selanjutnya kali ya. Estimasi linknya pembeliannya di mana, estimasi pengerjaannya berapa lama, dan biaya yang total buat ongkos pasang berapa, dan total semuanya berapa budgetnya buat bikin seperti ini. Oke, gitu aja vlog gua kali ini guys. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa supportnya, like, comment, dan subscribe, and see you on the next video guys. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.